Selamat pagi para mahasiswa program ganda Komputer Sains Matematik kelas LA05. Halo. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Baik, saudara. Benar, saudara. Baik. Nah, ini yang melanjutkan yang minggu lalu ini belum terjawab ya. Find the volume of the solid region S, ya. S itu berupa lingkaran, ya, di balasnya. In the first octan, ya, in the first octan. Jadi di oktan pertama ya, dibatasi di oktan pertama aja, ya. In the first octan bounded above by the paraboloid, ya. Di bawah paraboloida tapi tabung ya, yang sebetulnya ini lingkaran ini kan tabung ya. Alasnya bentuk lingkaran. Ini adalah paraboloidanya, yaitu paraboloida ya, yang warna biru. And laterally by the cylinder, silindernya bentuk lingkaran, lingkaran alasnya naik ke atas kayak cerobong gitu ya, cerobong asap atau tabung yang seperti terlihat pada gambar. Oke. Baik, saya coba gambarkan. Ini gambar jadinya ya. Jadi gambar sketsanya kalau kita lihat. Aduh. Ini X, Y, Z ya. Jadi kalau kita lihat ini, Z adalah 4 kurang X kuadrat kurang Y kuadrat. Nah ini yang X kuadrat min X kuadrat min Y kuadrat ini kalau keluarkan minnya apa? 4 kurang dalam kurung X kuadrat tambah Y kuadrat. Berbentuk lingkaran, lingkaran itu ya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat adalah R kuadrat, enak dalam R ya. X kuadrat tambah Y kuadrat adalah R kuadrat. Sebetulnya persamaan tabung nih, itu yang disebut silinder ya. Lingkaran kalau naik ke atas seperti silinder kan, atau terbang asap gitu ya. Oke, kemudian, nah kita lihat lagi di sini X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2X. Maka X kuadrat kurang 2X ditambah Y kuadrat sama dengan 0. Ya kan? Halo? Jelas X kuadrat sama X kuadrat kita gabung. Kemudian ini yang seperti kita mencari di transformasi Laplace itu apa? Menjadikan fungsi apa kuadrat murni. Ya apa? Rumusnya koefisien X dibagi 2 dipangkat 2 kan apa? Koefisien X-nya sini min 2. Min 2 dibagi 2 dikuadratkan adalah min 1 dipangkat 2 kan. Hasilnya adalah 1. Maka sini X kuadrat min 2X tambah 1. Tambah Y kuadrat itu Y kurang 0 ya. Pangkat 2 sama ya. Karena ini tambah 1, sini juga tambah 1. Paham maksudnya? Kiri kanan 1. Kalau dicoret satunya kembali ke semula. Betul nggak? Sama dengan mula-mula. Jelas nggak sampai sini? Halo? Kemudian ini menjadikan kuadrat murni ya. Kuadrat murni ini adalah ini X min. X kuadrat min 2X plus 1 ini kan bentuk segitiga Pascal. 1, 2, 1 kan. Asalnya X kuadrat X min. Satunya asalnya 1 kuadrat. Pangkat 2. Ditambah Y kurang 0. Pangkat 2 sama dengan 1. Ya. Jadi ini adalah pusatnya 1. Ya. Pusatnya adalah 1,0. X kuadrat 1 sama dengan 0. X, Y-nya 0. Ya, jarinya 1. Ya. Nah, kita gambarkan dulu ini. Kalau paraboloidanya,
paraboloidanya, paraboloidanya adalah Z tadi kurang 4 kurang X kuadrat kurang Y kuadrat. Yang tadi Z adalah 4 kurang ini bawah nih ya, sama ini R kuadrat. Kalau Z-nya di alas ya, kalau Z-nya 0, Z sama dengan 0, maka 0 adalah 4 kurang R kuadrat, berarti R kuadrat adalah, ini pindah ya, min R kuadrat pindah ke kiri jadi plus, 4 tetap, maka R adalah akar 4, R tidak pernah negatif, hasilnya 2, berarti jari ini 2. Ya, ini 2. Lebih, bentar. Agak panjang sedikit. Ini 2. Ini agak pendek sedikit ya. Ini jadi elip bentuknya ya. 2. Nah, 1, 2. 1, 2. Berarti sini juga 1. Min 1. Min 2 ya. Jadi kalau digambarkan elipnya lengkung gini. Berbentuk elip ya. Tingginya 4. 1, 2, 3, 4. 4. Jadi kalau parabolanya, kalau kita gambarkan, ini, nah, ini yang warna biru ini ya, itu disebut paraboloida ini yang adalah dari Z sama dengan 4 kurang R kuadrat. Ya. 4 kurang R kuadrat itu yang ini. Kalau dalam kartesiusnya min S kuadrat min R kuadrat itu min R kuadrat ya kan. Kemudian di alasnya ini pusatnya sini, pusatnya adalah 1,0 lingkaran tabungnya ya. Jadi ini bentuk elip lagi sini kita gambarkan, sebetulnya ini lingkaran. Ya, lingkaran. Tetapi ya yang bentuk lingkaran, ini pusatnya 1,0, ini X ya. Kemudian ini kalau kita hubungkan ini dengan ini. Nah, lingkaran tuh yang ini, tabung tuh. Anda lihat, maksudnya tahu enggak? Tabungnya naik ke atas, memotong ini. Memotong, jadi bentuknya bukan kayak tabung lagi. Alasnya yang lingkaran, tetapi naik ke atasnya sudah berubah, melengkung gitu ya. Jadi bentuknya melengkung. Tetapi diminta ya di ini tadi, di in the first octane. In the first octane, jadi oktan pertama itu yang ini. Oktan pertama itu yang XOY ini, oktan pertama. Ya. Berarti yang daerahnya ini. Sama yang bidang ini. Bidang ini, alasnya setengah lingkaran nih. Nah, jelas nggak maksudnya? Halo? Halo? Jelas, Pak. Ya. Jelas, Jadi Pak. alasnya ini setengah lingkaran ya. Karena di oktan pertama. Yang ini oktan pertama, sini oktan kedua, ini ketiga, ini keempat. Sebelahnya yang keempat. 1, 2, 3, 4 ya. Nah, jadi yang ini ya. Yang ini oktan pertama ya. Jadi gambarnya gimana tuh? Ini lingkarannya naik ke atas, nanti memotong ini pasti ya. Memotong seperti inilah bentuknya. Kalau kita lihat bentuknya. Jadi lengkung gitu ya. Gambar jadinya seperti ini ya. Ini irisannya yang kita lihat. Oke. Nah, kalau kita lihat pertama karena melingkar ya. Lingkaran melingkar itu kita menggunakan theta. Tetanya terletak antara, nah dari sini ke sini. Di sini 0 radian, sini pi per 2 radian. Kan 90 derajat tuh. XOY kan 90. Jadi 0 sampai pi per 2. Ya. Pi per 2 radian. 0 radian sampai pi per 2 radian. Itu adalah tetanya. Kemudian R-nya berapa?
Nah, itu. R-nya belum. Z-nya gampang. Di alas ini Z-nya 0 ya. Di alas ini Z-nya 0. Kemudian yang bidang paraboloidanya, bidang lengkungnya ini. Dari 0 sampai 4 kurang R kuadrat. Jelas nggak sini? Halo? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, sekarang R-nya. Bagaimana R-nya? Nah, kita gambarkan ya di halaman berikutnya. R-nya itu dari pasti ya tarik dari 0 ya. Dari 0 sampai berapa? Nah, kita gambarkan. Jadi kalau kita gambarkan ini sumbu X, ini sumbu X, ini sumbu Y, O atau 0 ya. Kemudian tadi lingkarannya ini kan. Setengah lingkaran. Jadi jaraknya sama. Setengah lingkaran. Ini pusat dari 1,0. Pusatnya. Pusat lingkarannya ya. Alasnya digambar di alasnya ya, X, O, Y-nya. Nah, kita tarik ini sembarangan. Tarik ini jari-jarinya. Jari-jarinya dari 0, ini R ya berarti ya. Sebagai R-nya nih. R-nya. Kalau tarik ke sini berapa? Secara ilmu ukur sudutnya berapa nih? Sudut ini adalah setengah busur di hadapannya ini ke setengah lingkaran yang apa? Di kuadran keempat nih, enggak masuk ya. Enggak masuk. Sudut ini setengah kali 180 derajat. Ini kan sudut setengah lingkaran 180. Sudut ini sudut keliling. Sudut keliling setengah busur di hadapannya. Jelas maksudnya? Sudut keliling ini adalah setengah busur di hadapannya. Setengah kali 180 adalah 90. Siku-siku ya. Nah, ini panjangnya tadi berapa? 2 ya. Dan Anda lihat sini. Di sini 2 ya. Berarti diameternya, ini diameternya ini adalah 2 ya. Ini kan 1,0. Jadi ini 1 ya. Berarti panjang ini adalah 2 ya, panjang ini 2. Nah, kalau gitu berapa ini? R-nya berapa nih? Coba kita perhatiin segitiga siku-siku ini. Nah, tetanya ini, karena ini sudutnya kan dari sumbu X bergerak ke sini. Ya, sumbu X dari sumbu X bergerak ke arah sumbu Y, ini adalah theta. Ya, theta. Coba lihat ini 2. Ya, ini panjangnya 2. Ini panjangnya 2. Ya, panjang ini sampai sini adalah 2. Berapa R? R ini sebetulnya di hadapan sudut Y, ini R. Harusnya R yang 2 ini ya. Menurut rumus trigonometri R-nya yang 2 ini X harusnya. Betul enggak? Halo? Secara geometri di SMA Anda belajar di hadapan sudut adalah Y, sisi miring. Sisi miring itu kan di hadapan sudut 90 derajat adalah R dan satu lagi X proyeksinya. Tapi ini adalah jari-jari R. Jadi ini biasanya X per R apa rumusnya? X per R adalah cos-nya enggak? Halo? Iya, Pak. Ya, X per R adalah cos kan biasa rumusnya X per R adalah cos theta. Nah, X-nya adalah sebagai R ya. Atau ini R-nya R besar terbukti. Dan R-nya ini adalah 2, betul enggak? X per R adalah cos, ya kan? Ya kan? R-nya ini adalah sebagai X ya. Sebagai X ini sebagai X, ini sebagai Y, ya kan? Sebagai Y, ini adalah sebagai R besar ke sini. R besar yang ini. Jadi berarti X per R besar adalah cos theta. X itu adalah sebagai jari-jari sebagai R-nya dan R besarnya adalah 2. Sama dengan cos theta. Berarti kali silang R kecil adalah 2
cos theta. Nah, jadi batasannya di sini tadi apa? R-nya dari 0 sampai dengan 2 cos theta. Ini batasannya. Sudah jelas sampai sini? Menentukan batasan-batasnya. Halo? Oh, diam aja nih. Kalau ini masuk dalam ujian Anda ya. Ini bahannya agak berat nih ya. Sudah jelas sampai sini? Jelas, Pak. Baik, terima kasih. Nah, sekarang baru kita tanyakan find the volume. Berarti hitung volumenya. Berapa volumenya? Nah, volume bendanya adalah triple integral karena volume kan dV, betul enggak? dV. Triple integral dV itu adalah volume. Atau satu lagi double integral Z d area, ingat enggak? Nah, kalau Anda ini tetanya dari berapa tadi? Tetanya dari 0 sampai pi per 2. Ya. Tetanya dari 0 sampai pi per 2. Sedangkan R-nya dari 0 sampai 2 cos theta. Coba lihat. R-nya dari 0 sampai 2 cos theta. Dan Z-nya Z itu alasnya Z0. Alasnya Z0. Dan paraboidanya adalah Z4 kurang R kuadrat. Dalam R kuadrat ya. Z dari 0 sampai 4 kurang R kuadrat. Z adalah 0 sampai 4 kurang R kuadrat. Terus dV apa? dz kali d area. Enak? dz, ingat dV rumusnya. dV adalah Z kali d area. dz kali d area. Ya. dz kali d area. dz kali d area. Volume adalah dz kali d. D area ini kalau kartesius bisa dx dy atau y dx, tapi ini dalam bentuk koordinat tabung, maka ini adalah r cos r d theta ya. R kali dr kali d theta. Ingat koordinat tabungnya ya, ini d area. Itu d area. Ke sini. dz kali d area. D areanya adalah r dr d theta. Ini adalah d areanya dalam koordinat tabung. Sudah jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Oke, sekarang kita substitusi ya. Kita gabung. Jadi volume sama dengan theta dari 0 sampai pi per 2. Yang ada d theta 1 kan, tarik keluar ya. Tarik ke theta, d theta. Terus R dari 0 sampai 2 cos theta. Nah, ini kita tarik nih. R dr ya, tarik R dr. Ya. Kemudian terakhir Z dari 0 sampai 4 kurang R kuadrat. Kita tarik tinggal dz aja. Jelas sampai sini? Halo? Yang kita kerjakan yang paling dalam. Yang belakang ya, paling dalam. Jadi ini yang jadi kita salin dulu nih, theta adalah 0 sampai pi per 2 d theta. Ini kelihatan ya PPT-nya? Halo? Kelihatan, Pak. Baik, terima kasih. Pak. Ya. R-nya dari 0 sampai 2 cos theta, R dr. Nah, integral dari Z. Agak batasnya berapa? 0 sampai 4 kurang R kuadrat. Nanti kan Z batas atas kurang Z batas bawah, ya nak? Halo? Sehingga terdapat volumenya. Nah, tetanya dari 0 sampai pi per 2 radian d theta, ini d theta tadi ya. Terus R-nya dari 0 sampai 2 cos theta, R dr. Nah, terakhir Z-nya, Z batas atas adalah 4 kurang R kuadrat, dikurang Z batas bawah 0. Jadi
4 kurang R kuadrat. Z batas atas kurang Z batas bawah. Kan gitu ya? Halo? Nah, sehingga ini kan, sehingga R dikali ini. DR-nya sendiri kan, di belakang. Sehingga ini jadi tetanya 0 sampai pi per 2 radian d theta. Ini masih R-nya dari 0 sampai 2 cos theta. Kemudian R ini dikali ke sini. R kali 4, 4R. R kali min R kuadrat, min R pangkat 3. Kurung DR ini letak di belakang. Sampai sini jelas? Halo? Yes, Pak. Karena niaga batasnya ada variabel, ini dikerjakan yang paling dalam, step by step ya. Kita kerja yang paling dalam. Jadi ini tetanya dari 0 sampai pi per 2 d theta. Ya. Terus ini dr ya, dalam R. 4 kali integral pangkat 1 apa? 1/1 tambah 1 R pangkat 1 tambah 1. Enak. Integral R pangkat 1 dr adalah 1/n plus 1 R pangkat n plus 1. N-nya kan 1. R pangkat 1 sini. 1/1 tambah 1 1/2 R pangkat 1 tambah 1. Pangkatnya 1 tambah 1, 2. Min integral R pangkat 3 dr apa? 1/3 tambah 1, yaitu 3 tambah 1, 4. R pangkat 3 plus 1, 4. Harga batas, ini R-nya, harga batasnya 0 sampai 2 cos theta. Ini saya coret ya. Ini 1, ini 2. Nah, kita masukkan. Jadi tetanya dari 0 sampai pi per 2 radian. Nah, d tetanya kita letakkan di belakang nanti. Atau boleh buat dulu ya, d theta. Nah, ini tinggal 2R kuadrat ya. 2 kali R kuadrat. R kuadrat. Harga batasnya ini ya. R kuadrat. R kuadrat batas atas. R-nya adalah 2 cos theta di pangkat 2 kan. Dikurang R kuadrat batas bawah. 0 kuadrat. Jelas ini? Ini 2 tetap. Terus ini R kuadrat batas atas 2 cos theta pangkat 2 dikurang R kuadrat batas bawah 0 kuadrat. Dikurang 1/4 dikali R pangkat 4 batas atas. Jadi 2 cos theta pangkat 4 dikurang R kuadrat R pangkat 4 batas bawah 0 pangkat 4. Ya kan? Sehingga ini jadi tetanya 0 pi per 2. Nah, d tetanya nanti data di belakang. Ini 2 kali berapa nih? 2 pangkat 2 berapa? 2 pangkat 2, 4. Cos pangkat 2, cos kuadrat theta. Min 0-nya hilang aja kan. Min 1/4. Terus ini 2 pangkat 4 berapa? 2 pangkat 4, 16. Enak, 2 pangkat 4, 16. Kali cos pangkat 4 theta. No, kurang 0-nya habis ya. Ini coret 4. Sehingga ini hasilnya apa? Theta dari 0 sampai pi per 2. Oh, ini d tetanya letak di belakang. 2 kali 4. 2 kali 4, 8. Cos kuadrat theta. Min. Nah, ini sudah coret ya. 4 kali 16 adalah 4. Tinggal 4. Cos pangkat 4 theta. D theta. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo, ini kalkulus satunya banyak berperan ya. Ini bisa pakai rumus reduksi nanti ya. Ini pecah menjadi 2 integral. Halo? Jelas sampai sini? Yes, Pak. Jelas, Pak. Oke. Kalau jelas kita teruskan. Jadi volumenya ya sama dengan apa? Ini 8 cos kuadrat theta d theta ya. Dengan batas yang tetap. Tetanya 0 sampai pi per 2. Berapa sini?
8 cos kuadrat theta kali d theta ya. 8 ini boleh keluar ya. 8 cos kuadrat theta d theta. Jadi konstantanya boleh keluar. Ini juga min 4 ini boleh keluar. Ya, min 4 ini boleh keluar. Integral theta dari 0 sampai pi per 2. Tinggal apa? 4 dikeluarkan. Ya, ini 8 dikeluarkan, 4 dikeluarkan. Ini cos pangkat 4 theta d theta. Ya. Cos pangkat 4 theta d theta. Nah, ini pangkat 2, ini pangkat 4. Nah, sekarang ada rumusnya. Rumus reduksinya apa? Tulis ya. Rumus reduksinya kalau mau langsung, itu lebih cepat. Integral tanpa agak batas ya. Kosinus pangkat n theta d theta atau x, boleh pakai x theta sama. Rumusnya apa? Mesti ingat enggak? Rumus-rumus reduksi ada 6 macam gitu. Kosinus dari pangkat n theta d theta adalah seperpangkat n kali cos pangkat n dikurang 1 theta kali pasangannya. Di mana ada cos, di situ ada sin. Kemudian ditambah penyebutnya n, pembilangan 1 kurang dari penyebut, integral dari kosinus, kalau sini n-1, sini n-2 theta d theta. Ya, inilah rumus reduksi yang perlu diketahui. Oke. Nah, baru dari sini kita lanjutkan yang tadi. Volume berapa? Oh ya, kita hitung dulu ya. Sebaiknya kita hitung aja. Sorry. Kita hitung ini dulu. Yang ini kita hitung. Berapa? Integral tanpa agak batas ya. Kosinus pangkat 4 theta d theta berapa? Nah, kita hitung. Rumusnya sesuai rumusnya ini. Kita masukkan. Pangkatnya 4 ya. Seper n. Saya lingkar itu n ya. Kosinus pangkat n min 1 theta kali pasangannya. Di mana ada cos, di situ ada sin. Ditambah n-nya 4, di atasnya n-1 ya. N-1, n yang dilingkari. Integral kosinus dari n-2 theta d theta. Apa yang terjadi? 1/4 kosinus pangkat 3 theta kali sin theta ditambah 4/1, 3, penyebutnya 4. Integral kosinus dari 4/2, 2 pangkatnya, theta d theta. Ternyata ini sama nama ini. Ada yang sama, berarti bisa dijumlahkan nanti ya. Halo? Bisa kita jumlahkan. Ya, ini kita cari. Oke. Nah, sekarang kita salin nih ya. Ini kita salin. Volumenya tadi adalah 8 integral ini skenanya sudah tunggal, tetanya tidak usah tulis ya. 0 sampai pi per 2 radian dari cos pangkat 2 theta d theta. Ya enggak? Ini theta bawah ini boleh 0, enggak usah tulis. 0 aja langsung. Ini min 4 cos pangkat 4 ya. Min 4 batasnya sama cos pangkat 4 theta d theta. Ini sudah tahu. Sehingga volume sama dengan 8. Ini tetap salin aja. 0 sampai pi per 2 kosinus pangkat 2 theta d theta dikurang 4. Nah, masukkan yang tadi. Yang kita cari ini. Integral cos pangkat 4 theta d theta berapa? Kita salin nih. 1/4 cos pangkat 3 theta sin theta tambah 3/4 integral. Kita salin ya. 1/4 cos pangkat berapa? 4/1, 3 ya. Theta kali pasangannya sin. Sini 3/4 ya. Integral cos pangkat 2 theta d theta. Oh ya, ini agak batasnya 0 sampai pi per 2. Ini juga agak batasnya sini 0 sampai pi per 2.
Ini yang tertentu ya, karena tertentu. Sekarang kita kalikan 4 ke dalam. Berapa? Hasilnya 8 integral 0 pi per 2 kosinus pangkat 2 theta d theta dikurang 4 min 4 kali seperempat min 1 ya, min 1 kosinus pangkat 3 theta kali sin theta. Oh ya, ini harga batasnya ya, harga batasnya 0 sampai pi per 2. Nah, min 4 kali plus 3/4 berapa? Ini hati-hati sekali hitungnya, tandanya. Min 4 kali 3/4 dalam min 3. Ya, min 3 integral 0 pi per 2 cos pangkat 2 theta d theta. Anda lihat ini ada yang sama namanya, tapi jumlah angka depannya beda. Coba lihat. 8 integral cos kuadrat theta dengan min 3 integral cos. Sama namanya sama kan? Jadi 8 kurang 3 berapa? Halo? 8 kurang 3 berarti 5 kan? 5 integral 0 namanya sama tadi. 0 pi per 2 cos kuadrat theta d theta. Min ini masukkan nih. Masukkan batas atas dulu. Jadi kosinus pangkat 3 pi per 2 kali sin pi per 2 dikurangi batas bawah 0. Kosinus pangkat 3 0 kali sin 0. Anda tahu sin 0 0 cos 0 1 ya. 1 pangkat 3 1 ya enggak? Cos 0 1 1 pangkat 3 1. Ini karena kali 0 0 hilang ya. Ini sin pi per 2 1 cos pi per 2 kan cos 90 derajat 0 0 pangkat 3 0. Berarti ini habis lagi. Yang belakangnya hilang semua nih. Tinggal ini aja. Nah, kita ingat rumus ini tadi. Cos yang mencari itu apa tadi? Cos kuadrat theta. Cos kuadrat theta kita cari dengan sudut kembar, yaitu apa? Bahwa cos 2 theta adalah 2 cos kuadrat theta min 1. Enak? Akibatnya apa? Min 1-nya pindahkan ke kiri, 1 ditambah cos 2 theta adalah 2 cos kuadrat theta. Yang kita mencari adalah cos kuadrat theta-nya. Berapa cos kuadrat theta-nya? 1 tambah cos 2 theta per 2 kan? Atau boleh tulis setengah kali 1 ditambah cos 2 theta. Jelas sampai sini? Halo? Ya, jelas, Pak. Ya, ini nah ini kita masukkan diganti nih. Cos kuadrat theta adalah setengah kali 1 tambah cos 2 theta ya. 2 theta. Kita ganti. Jadi ini 5 kali ini batas tetap. Ini kita ganti dengan apa? Jadi pi per 2. Terus ini diganti dengan setengah kali 1 ditambah cos 2 theta d theta. Nah, setengahnya boleh kita keluarkan. Jadi ini 5 kali setengah berapa? Setengah kali 5, 5 per 2. Ya. Kemudian ini dipecah ya. Setengahnya udah keluar ya. Ini dipecah menjadi integral 0 pi per 2. 1 kali d theta ditambah integral 0 pi per 2 kosinus 2 theta d theta. Gitu ya. Halo? Terus ini 5 per 2. Nah ini bisa integral theta ya. Theta agak batas 0 sampai pi per 2. Ditambah, oh ini belum saya selesaikan dulu, 0 pi per 2. Karena nama lain nih, cos 2 theta d theta, cos u d theta. Ya, jadi harus sama ya. Jadi sini cos 2 theta d 2 theta. Nah,
Cos 2 theta berapa? Sengaja nih cos U DU, sengaja. DU-nya berapa nih? Turunan 2 theta terhadap theta, 2 kali theta turunan 1 D theta. Ya. 2 theta diturunkan terhadap theta, 2 kali theta turunannya 1 D theta, ya kan? Jadi 2 kali 1 D theta, 2 theta. Pada di sini D theta saja terjadi kelipatan 2. Supaya 2 menjadi 1, ini depannya dikali setengah. Karena setengah kali 2 D theta kan 1 D theta. Jelas maksud sini? Halo? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Ini kita nggak usah ya. Jadi volume sama dengan berapa? Ya, sama dengan 5/2 ya. 5/2 dikali dengan, kita masukkan nih, theta batas atas pi/2 dikurang batas bawah 0. Theta kurang theta. Theta batas atas pi/2, theta kurang theta, kurang theta batas bawah 0. Ini kurung ya. Ini adalah ini ya. Oke. Nah, di belakang ini ada setengah ya. Setengah apa tambah atau kurang? Tambah ya. Tambah setengah. Ini tadi theta batas atas kurang theta separuh bawah. Belakangnya ada setengah kali integral cos U DU. Apa rumusnya? Integral cos U DU adalah sin U. Sin U. U-nya 2 theta. Harga batasnya 0 sampai 2 pi. Sehingga ini sama dengan 5/2 kali pi/2 kurang 0 pi/2. Biasa ya. Pi/2 ditambah setengah kali, kita masukkan nih sin dari berapa nih? Pak, batasnya bukannya pi/2 ya, Pak? Pi/2, sorry, maaf. Ya, terima kasih. Ini ada salah tadi. Bukan 2. Mana tadi ini draw, menghapus. Batasnya pi/2 ya. Terima kasih diingatkan. Oke. Ini pi/2 ya. Batasnya sama ya. Oke, ini masukkan nih 2 kali pi/2 dikurang sin 2 kali 0. Enak? Gitu ya. Betul. Hasilnya 5/2 kali pi/2 ditambah setengah kali, ini coret 2-nya, tinggal sin pi dikurang sin 2 kali 0, 0 kan. Sin 0, 0. Sin pi 0. Ini 0 ini coret aja kan. Setengah kali 0 habis nih. Tinggal ini dia. Ini tinggal 5/2 kali pi/2. Tinggal kali berapa? 5 pi/4. Jelas sampai sini? Inilah solusinya. Sampai sini ada pertanyaan? Contohnya lumayan panjang ya. Alright? Ada pertanyaan sampai sini? Harus teliti ya. Jadi tadi itu maaf saya agak batasnya pi/2 tertulis 2 pi. Salah ya. Oke. Kalau salah ya pengaruhi ke sini di hasil akhir. Baik, kalau sudah ini yang minggu lalu punya nih tinggalan ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke topik baru yaitu ini kita tutup dulu ya, kita biarin dulu. New share. Sudah kelihatan ini yang new bayanya. Untuk topik hari ini adalah tanggal 9 Juni harusnya vector field. Medan vektor ya, ini medan vektor. Vector field. Kita masuk dengan
Ini harusnya ya. Oh, ini udah. Kita buka filenya. Layarnya kecil sendiri, agak ini, agak ganggu. Oke, jadi kita masuk vector field atau medan vektor. Oh, yang tadi sebenarnya ada lagi yang pakai DV, itu ada rumus khususnya, tapi itu jadi agak sulit Anda ingat. Lebih mudah kita pakai yang triple integralnya dengan yang tadi ya. DV adalah dz kali d area. Ya. Oke. Nah, misalnya ini. Oke. Jadi kita vector field, kemudian divergensi dan current, ya. Divergensi dan current nanti kita pelajari. Black star. Nah, sebenarnya vektor itu ada lambangnya, ya. Ini medan vektor itu bisa fungsi x, y diketahui ya. Min setengah y plus setengah xj, ya. Sebenarnya ini kalau saya tulis di sini aja ya. Yang ini PPT tadi mesti kelihatan yang bisa tulis. Halo? Masih di Binusma ya, Pak? Oh, masih nulis bayar, sorry. Kalau itu harus di stop dulu. Jadi saya nggak bisa dua gitu ya. Sekarang udah ini udah kelihatan PPT yang coret? Ada ya? Udah, Pak. Oke. Jadi kita masuk ke topik apa tadi? Vector field. Vector field. Atau ini medan vektor ya. Medan bahasa Indonesia vektor. Nah, kalau dikasih medan gayanya atau medan vektornya adalah fungsi x, y, tanda panah itu vektor ya, atau strip, itu adalah min setengah x i kali i ya, tambah setengah y kali j. Ini bisa ditulis dalam bentuk, ini ij ya, ij. Bisa hilangkan ij-nya jadi dua dimensi, min setengah x, setengah y. Jelas maksudnya? Halo? Halo? Jelas nggak ke sana? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya. Kita pakai dua layar ini supaya gampang. Oke. Kemudian ya sebenarnya ada gambar ini ya, medan vektornya nanti ya. Kita lihat R. Nah, ini susahnya gini, si main dua layar ya. Ditutup dulu nih. Tutup lagi, dibuka lagi yang itu. Jadi kerjanya jadi. Nah, ini ya. Nah, ini medan vektor tuh gini. Jadi magnet, seperti magnet ya, medan vektor. Jadi gaya-gayanya bergerak-gerak ini.
Anda ingat nggak kalau misalnya di atas kertas dikasih pasir, magnetnya tak di bawah kertas, apa yang terjadi? Di sini kayak banyak bergerak-gerak kan pasirnya, betul nggak? Halo? Nah ini yang medan vektornya ya. Nah jika R adalah XI tambah YC dan vektornya tadi itu, maka vector of the point X, Y adalah R dot ya, dot vektor dot F X, Y. Kalau F besarnya artinya vektor ya. Boleh kalau huruf kecil maksudnya botnya dihilangkan, kasih panah di atas. Ya. Yang tadi ya. Jadi kalau misalnya saya tulis gini, kalian ini adalah untuk menghitung berapa R-nya. Sorry. Berapa panjang medan vektornya ya. Oke. Jadi yang tadi kita kembali lagi. Jadi ini pasal satu-satu ya. Stop share-nya masuk lagi ke screen-nya yang oke. Udah lihat PowerPoint yang coret ya. Nah, kalau ditanya panjang vektornya berapa? Panjang vektor itu ada yang bikinnya gini. X, Y, ada yang double harga mutlak. Jadi ada yang satu harga mutlak atau double itu panjang vektor. Istilahnya nom, ya. Nom, M-O-R-M. Itu adalah panjang vektor. Ya, panjang vektor. Nom ya, M-O-R-M ya. Itu adalah akar dari min setengah X pangkat 2 ditambah setengah Y pangkat 2. Komponen ini. Ya, min setengah X, min setengah Y. Sudah jelas? Nah, ini hasilnya berapa nih? 1/4 X kuadrat ditambah 1/4 Y kuadratnya enggak? Atau 1/4-nya kita keluarkan, tinggal apa? X kuadrat tambah Y kuadrat, ya kan? Sama dengan akar dari 1/4 dari X kuadrat tambah Y kuadrat berapa? Adalah R kuadrat ya kan? Lingkaran ya. R kuadrat. Sehingga ini hasilnya adalah akar 1/4 adalah setengah, akar R kuadrat adalah R. Ada ini panjang R ya. R ini adalah sama dengan panjang R-nya. Kita R-nya. Jelas? Lalu kita cari sini deh. Kalau R itu adalah X, Y atau boleh tulis apa? XI. XI tambah ya, kali YZ. XI kali YJ. Ya, sama ya. Tapi lebih gampang kita 2 dimensi. Sehingga panjang R berapa nom? Panjang R-nya adalah akar dari ini kan Pitagoras. X kuadrat ditambah Y kuadrat. So, ini jangan pakai gini ya. Ini belum tentu ya, sorry. Hasilnya ini. Berarti yang ini tidak ditulis ya tadi ya. Ini enggak. Berarti ini dibiarkan bentuknya nanti apa alasannya lingkaran tidak ada ya. Jadi ini sama dengan tadi berapa? Akar 1/4 setengah. Akar 4 setengah ya. Oh ini. Akar 4 setengah. Kemudian tinggal nih akar S kuadrat tambah Y kuadrat. Anda lihat nih. Ini. Akar S kuadrat tambah Y kuadrat adalah panjang R. Berarti ini adalah setengah kali panjang R. Sudah jelas? Ini sama dengan ini kan? Ini nilainya adalah setengah R. R-nya sendiri adalah ini kan? R-nya sendiri ini. Sudah bisa dipahami? Halo? Halo? Paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Nah, di dalam itu ya, fungsi S, Y adalah perpendicular
to R and is the revolve tangen to the cycle of radius. Jadi kalau yang tadi itu hubungan tadi ya sudah. Kalau kita cari misalnya ini R-nya tadi kan vektor R-nya adalah X, Y, sedangkan vektor apa tadi gayanya adalah ini gaya nih radiusnya. Ini adalah apa tadi? Min setengah X, plus setengah Y. Maka R ya vektor R dot ya dot vektor R. Hati-hati ini kadang-kadang titiknya kurang gede jadi karena tahu itu dot vektor ya di dalam aljabar linear. Ini sama dengan apa? R-nya X, Y dot min setengah X min setengah X ya. Ya, min setengah X, setengah Y. Dot vektor apa? Pertama kali pertama, berarti apa tuh? X dikali min setengah X. Balik. Sorry. Nah, R dot. Oke. Seharusnya begini ya. Ditambah dengan kedua kali kedua. Y dikali setengah Y. Sehingga hasilnya apa? Min setengah X kuadrat ditambah setengah Y kuadrat. Kalau dikeluarkan setengahnya berapa nih? Min X kuadrat tambah Y kuadrat harusnya. Tapi kalau di jawabnya itu ada 0 ya. Mungkin titiknya salah ya. Kalau titiknya ini dibalik tadi ya. Ini dibalik betul. Ya. Kita coba. Yang 0 itu harusnya ya. Ini adalah ini terbalik harusnya ini. Terbalik ya. Ini terbalik dan ini penghapus elektronik ini ya. Oke. Dia bisa 0 kalau ini Y, X terbalik ya. Bukan X, Y itu Y, X sehingga ini adalah X, Y, X ya, Y, X. Pertama kali pertama tambah kedua kali kedua. Nah, kalau dikalikan min setengah XY ditambah plus setengah XY. Ini coret kan? Hasilnya apa? 0. Ya, berarti terjadi keseimbangan. Ini medan medan vektor ya, medan vektor dari R dot gaya dari X, Y. Kalau sama dengan 0 ya tadi keseimbangan medan vektor. Sudah jelas? Ya, kalau 0 ini yang terbalik ini. Baik. Any question? Ada pertanyaan di sini? Kemudian gaya, nah ini 3 dimensi sekarang ya. Tadi itu 2 dimensi, sekarang 3 dimensi. Jadi dinyatakan bahwa gaya ya, gaya dari suatu medan vektor dalam ruang ya, itu adalah del ya, del atau nabla ya. Del atau nabla dari F. Gitu. Di mana ya ini F dari fungsi X, Y, di mana dari fungsi dari X, Y, Z. Nah, Anda tahu del itu apa? Kan sudah dulu ya. Del itu apa? Adalah vektor do per do X, do per do Y, do per do Z. Bukan enggak? Halo? Ya kan? Ya, Pak. Ingat ya ini. Sehingga kalau kita masuk ini ya do F apa tuh? Do F artinya apa? Tinggal ini do F per do X. Ini kasih F cuma F.
Di belakang do kasih F. Do F per do X, do F per do Y, do F per do Z. Kan itu maksudnya. Ini yang sebut gradien. Ya, ini sebut gradien. Gradien of F. Ya, function ya, fungsi F dari X, Y, Z. Sudah paham? Ini gradien ya. Itu yang perlu diingat. Ini nanti kita mengarah ke 3 teorema. Ada teorema Gauss atau divergensi, teorema apa? Ya. Nah, baru kita masuk ke berikutnya adalah tentang divergensi. Ya, topik berikutnya. Divergensi. Lambang div vektor F itu divergensi itu terjadi dot vektor. Berarti del hubungan dengan del itu atau nabla dot vektor gaya F. Ini gaya ya. Force ya, gaya. Kemudian satu lagi namanya current. Current atau rotation. Rotasi ya. Current atau rotasi. Ini adalah lambang CURL dari vektor F adalah the cross gaya F. Jadi kalau divergensi itu dot, del atau nabla. Jadi del itu apa tadi? Del itu adalah 3 dimensi, vektor 3 dimensi, do per do X, do per do Y, do per do Z, ya, del. Nah ini definisinya, divergensi itu adalah vektor F dot F dan current adalah del cross F. Ngerti ya? Ini divergensi, ini adalah rotasi atau current, percaya? Current. Oke? Jelas sampai sini? Halo? Nah, ada 3 teorema. Pertama adalah teorema Gauss, ya. Gauss. Mungkin Anda kenal Bapak Gauss adalah seorang matematikawan dan juga seorang fisikawan, ya. Nama lainnya teorema Gauss disebut juga teorema divergensi. Dikata karena ada divergensinya, div, ya. Divergensi. Nanti bahan ini nanti saya kasih Anda ya dari buku saya, ada yang saya tulis. Tujuannya apa? Tujuannya adalah langkah pertama ini yang kita cari adalah permukaan S ya, permukaan dengan arahnya berlawanan dengan arah jenjang dari suatu gaya dot vektor normal ya, vektor normal ini panah atau topi ya boleh, kali D surface itu permukaan ya. Jadi misalnya silinder itu ada berapa bidang? Silinder atau tabung adalah alas, tutup, dan selimut. Ya enggak? Selimut. Nah, kita cari itu. Ya. F-nya itu kalau kita ketahui, nanti dot normal itu adalah vektor yang keluar dari bidangnya. Ya, keluar dari bidangnya. Jadi kalau misalnya dari ini ini satu permukaan bidang lengkung saya ya, N-nya itu keluar. Ya, N pakai panah atau topi ya. N-nya itu keluar dari bidang. Bukan masuk ya, keluar ya. Jadi kalau misalnya kubus, contohnya kubus atau balok gitu ya. Nah, N-nya itu keluar nih. Ini N-nya keluar juga.
Ini N-nya keluar. Ini N-nya keluar. Sudah jelas maksudnya? N-nya keluar dari bidangnya. Ini kalau kita hitung lebih sulit. Maka dengan bantuan teorema Gauss ini, kita menggunakan triple integral. Nah, berhubung dengan ilmu yang sebelumnya kita belajar triple integral lipat 3. Ya, triple integral. Ya, nak? Dari divergensi. Kata divergensi itu sekali nih. Divergensi adalah del dot vektor gaya ya. Gaya itu berupa vektor ya. dv ya. Ini dv. Jadi ini mau dikurung boleh gini maksudnya. Ini divergensi itu ini kan. Maksudnya divergensi itu ini. Ini kan divergensi adalah del dot f. Jadi kalau kita cari gayanya terhadap misalnya terhadap silinder, terhadap balok, berarti terjadi berapa tuh? Kubus atau balok tuh ada 6 bidang. Berarti kita harus cari 6-6-nya. Panjang kan? Tidak perlu kalau kita menggunakan teorema divergensi langsung aja the dot fungsi dari gayanya kali d volume ya, d volume. Ini bukan isi ya. Ini kalau isi ini satu dapatnya. Del dot f-nya harus 1 baru volume dapat. Kan triple dv ya, triple integral dv. Jelas ya? Ini yang disebut teorema Gauss. Sudah jelas sampai sini? Halo? Halo? Kalau kita pakai yang ini, jalannya panjang. Bisa juga panjang. Ini lebih ringkas. Nah, fungsi dari teorema Gauss ini, jalan yang panjang ini disingkatkan dengan bantuan teorema Gauss atau teorema divergensi. Sudah jelas? Nah, kemudian ada lagi teorema, ini bakal kita masuk berikutnya ya. Teorema Stokes tulisannya. Teorema Stokes. Ini nama orang Stokes. Ya. Gauss nama orang juga kan. Ini juga sama. Ini ada double integral dengan permukaan S yaitu surface. Di sini terjadi rotation atau current. Current rotation itu adalah the cross gaya ya. Gitu. Nah, ini kan ya dot and ds permukaan. Jadi kalau ada ini apa? N itu yang nih keluar dari paraboloida ini, paraboloida ya. Ini N-nya. Arahnya ini nanti kita enggak perlu hitung ini ya panjang ya. Permukaan ini kita cukup keliling lingkarannya ini arahnya menurut arah jarum jam ya. Arahnya menurut arah jarum jam. Nah, sehingga biasanya berlawanan ya ini sama dengan integral gitu ya. Integral arahnya menurut arah jarum jam dari suatu garis lengkung atau lingkaran ya. Itu ini adalah gaya medan vektornya, dikali dot dr. Udah. Dot dr. Selesai, singkat jalannya. Kalau ini kita pakai panjang, nanti Anda lihat contohnya yang saya berikan yang tulisan saya ya, yang menjadi buku kalkulus lanjutan, kalkulus lanjut namanya. Ya. Ini singkat pakai ini. Ya. Paham maksudnya? Halo? Ini saya kenalkan dulu. Jadi sebetulnya teorema Stokes ini kalau kita tanpa teorema Stokes yang ini teorema Stokes-nya, kita pakai ini del cross F yang rotasi atau current dot N itu kali ds. Waduh, jalannya panjang sekali. Ya, panjang sekali. Padahal kalau kita pakai ini singkat. Ya. Baik. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Sebelum saya lanjutkan satu lagi namanya teorema Green. Ini nama orang bukan
green hijau ya. Green hijau emang green ya sama hijau ya. Tapi ini ada nama orang, depannya ada nama apa saya lupa. Ya. Ini teorema Green nih penemunya namanya apa Green gitu ya. Nah, teorema Green ini adalah masalah misalnya ada segitiga ya. Segitiga bergerak segitiga ini. Kalau ini integral garis putus ya. Pergi tidak pulang dia. Ini awalnya ini titik awal. Oh, listriknya sebentar. Ya. Jadi pergi harusnya pulang. Pulang. Nah, ini nama siklus tertutup. Kalau tertutup boleh gunakan teorema Green. Misalnya 4 segi panjang atau butuh sangkar juga gitu. Arahnya berlawanan arah jarum jam ya, berlawanan. Berlawanan jarum jam, pergi, pulang. Ini titik O-nya, kembali ke titik O. Ya. Siklus tertutup. Nah, itu teorema Green. Ini akan terjadi integral garis, arahnya berlawanan jarum jam, dari C ini adalah batasannya. Jadi P X, Y dx ditambah Q X, Y dy sama dengan double integral. Nah, ini double integral di sini do Q per ya do Q per do X dikurang do P per do Y dari sini ya. Ini P dan Q ya. Do Q per do X, do Q ini turunkan antara X, do P ini turunkan antara Y, dikali D area. Sebetulnya ini artinya X, misalnya ini X, ini Y, ini do Q per do X dikurang do P per do Y kali, kalau Y dalamnya ini DY dulu, baru apa? DX. Ini yang disebut DY kali DX adalah D area. Sudah jelas? Halo. Nah, sebenarnya ini yang nomor yang tadi ini. Ini ada apa hubungan ini? Apa hubungan ini dengan ini? Ya, apa hubungannya? Kita lihat. Jadi misalnya saya namakan F itu adalah ya vektor F gaya itu adalah vektor dari P, Y, Q, X, Y. Ini adalah berbentuk vektor, fungsinya vektor. Sedang R adalah X, Y. Sehingga DR berapa? DR adalah X diturunkan DX, Y diturunkan DY. Ya, Y diturunkan DY. Jelas sampai sini? Nah, sekarang Anda lihat sini. Di sini F dot DR, coba. F dot DR. F-nya mana? F-nya adalah P X, Y ya, koma Q X, Y dot DR. DR ini. DR-nya adalah DX, DY. Apa yang terjadi? Coba. Pertama, coba. PX, Y kali DX ditambah kedua kali kedua. QX, Y kali DY. Ini sama nama ini. Coba lihat. Yang ini adalah yang ini dari FDR, yang sini apa? Yang di sini adalah PX, Y DX tambah QX, DY. Betul enggak? Halo? Jadi berarti sebetulnya PX, Y DX tambah QX, Y DY itu adalah F dot DR. Sama enggak? Ini F dot DR, di sini apa? Di sini. PX, Y DX tambah QX, Y DY. Ya. Jadi sebenarnya ini adalah
Px, Y dx tambah Qx, Y dy adalah, ini apa sebetulnya? F, ya kan? F dot, F-nya yang Px, Y, itu ya, dr. Benar? Sama enggak? Halo, buktikan sini. F dot dr adalah Px, Y dx tambah Qx, Y dy. Paham sampai sini? Halo? Halo? Ya, Pak. Oke. Paham. Baik. Itu dasar-dasarnya yang jadi ada 3 teorema ya. Teorema apa tadi? Teorema divergensi atau teorema Gauss ditemukan oleh Bapak Gauss. Kemudian teorema Stokes ya, Bapak Stokes, dan teorema Green Bapak Green ya. Baik. Nah, contoh yang cross vector tadi ya, kita ambil contoh hitungannya. Jadi misalnya diketahui ya hitungannya enggak. Ya. Nah, gitu bagus contohnya. Nah, ini ada contoh. Yaitu diketahui anggaplah ini gaya ya, ini gaya medan magnet F dari X, Y, Z diketahui adalah X kuadrat Y Z kali I ditambah 3 XY Z pangkat 3 kali J ditambah X kuadrat min Z kuadrat kali K. Saya lebih cenderung ini dalam bentuk IJK-nya hilang. Dalam 3 dimensi. Ini kan ada I, J, K. Kalau jadikan 3 dimensi apa? X kuadrat YZ, 3XY Z pangkat 3, X kuadrat kurang Z kuadrat. Kurang tutup. 3 dimensi. 3D. Ya. Oke? Nah, kalau saya cari misalnya, sebelumnya kita cari turunan pasial dulu ya. Turunan pasialnya. Atau yang ini dulu, oke. Divergensi dari gaya F adalah del dot F, apa itu? Del dot F, del itu ada dari apa? Do per do X, do per do Y, do per do Z, dot. Nah, semua nih, salin nih. X kuadrat YZ, 3XY Z pangkat 3, X kuadrat kurang Z kuadrat. Ini yang sebut divergensi, ya, divergensi, ya. Sehingga ini sama dengan apa? Pertama kali pertama, apa tuh? Do per do X dikali dengan, maksudnya diturunkan terhadap X kuadrat YZ. Ditambah kedua kali kedua. Kan do vektor itu kan, kedua kali kedua. Do per do Y dari 3XY Z pangkat 3 tambah ketiga kali ketiga. Do per do Z dari X kuadrat min Z kuadrat. Nah, kita turunkan terhadap X, lingkari X nih. X-nya turunkan berapa? X kuadrat turunkan berapa? 2X. YZ adalah konstanta pengali. Ya. Kan gitu ya? X kuadrat turunkan 2X. YZ konstanta pengali ikut sebagai pengali saja. Oke. Kemudian ini turunkan terhadap Y. Terhadap Y ya. Berarti 3XZ pangkat 3 adalah konstanta. Y turunkan adalah 1. Ya enggak? Y diturunkan 1. Ditambah ini turunkan terhadap Z. Berarti apa? X kuadrat konstan. Ya. X kuadrat konstan 0. Z kuadrat turunkan 2Z. Begitu ya.
Jelas nggak di sini? Halo, sehingga ini kita kalikan 2x kali YZ, 2x YZ, 3xz pangkat 3 kali 1 tetap ya. 3xz pangkat 3 ini menjadi min 2z kali plus min 2z. Inilah divergensi dari vektor F atau gaya mekanik gitu ya. 2xyz ditambah 3xz pangkat 3 dikurang 2z. Paham sampai sini? Halo? Halo? Paham, Pak. Oke. Ini saya send lagi. Gayanya saya ulang lagi ya, dari fungsi 3 dimensi adalah tadi apa? X kuadrat YZ 3 dimensi ya. Lebih gampang kita pakai 3 dimensi aja. Daripada IJK pusing. 3xy z pangkat 3 dan x kuadrat min z kuadrat. Nah, untuk apa tadi current ya, current atau F atau cross ya, del cross F itu menggunakan do ya. Do-nya nanti aja. Nanti aja ya. Oke. Ini kita salin, kemudian yang kita mencari sini current vektor F atau ini sama dengan del cross F ya kan? Kalau tadi dot ya. Tadi dot ya, dot. Del dot F sekarang del cross F. Ini sama dengan apa? Nah, misalnya. Ya. Ini adalah yang pertama ya. Yang ini adalah hasilnya determinan 3 kali 3. Di mana baris pertama adalah di sini nulisnya begini. Ini sama dengan determinan 3 kali 3. Baris pertama adalah vektor satuan pada sumbu X, I, sumbu Y, J, dengan panah di atasnya di vektor sumbu Z, K, IJK ya. Kemudian yang baris kedua adalah dari del. Del itu dari apa? Del itu adalah do per do X, do per do Y, do per do Z. Ya. Jadi salin nih. Do per do X, do per do Y, do per do Z. Kemudian baris ketiga adalah belakang. Yang depan ini adalah baris kedua. Yang F-nya ini adalah pada baris ketiga. Nah, F-nya ini tadi nih. Salin nih. Ya enggak? Dan kayak misalnya vektor F-nya diketahui X kuadrat YZ. Ini 3XY Z pangkat 3. Sini X kuadrat kurang Z kuadrat. Oke, sampai sini jelas? Halo. Sehingga ini sama dengan apa? Oh ya, ini 3 kali 3 bisa menggunakan apa namanya? Bisa menggunakan cara sarus tambah kolom 1 dan kolom 2. Tambah kolom 1 dan kolom 2. Kolom 1 ini kolom A. Kolom 2-nya C per do Y, salin nih kolom 2-nya 3XY Z pangkat 3. Ya. Oke. Kemudian ini pakai warna ada nih. Bro, oh ya ada nih, kuning. Nah, ini yang sejajar diagonal utama. Ke warna ya. Sejajar diagonal utama, ini adalah kelompok plus. Ya. Ya, sejajar diagonal utama dikali itu apa tuh? I do per do Y, I-nya letak di depan boleh ya, nanti letak di belakang. I dari do per do Y dari apa nih? I do per do Y dari X kuadrat kurang Z kuadrat. Ini kelompok plus ya, kelompok plus nama. Ini kelompok plus
plus. Oke. Terus tambah J. J kali 2 per 2 Z dari apa? 2 per 2 Z dari X kuadrat YZ. Ya, YZ. X kuadrat YZ. Oke. Tambah yang ketiga. K kali 2 per 2X dari apa? 2 per 2X kali 3XYZ pangkat 3. Kurung tutup. Dikurangi kelompok min. Ya, dikurangi kelompok min. Kelompok min, nah ini warna lain nih. Kita gunakan warna apa ya? Ini hijau ya. Ini kan diagonal utama. Sekarang diagonal yang lain ini. Wah, ini warnanya jadi lain ya. Biru ya. Nggak kelihatan ya. Jauh. Ya, buat susah juga ya. Oke, yang merah aja deh tadi. Ini, yang merah ini. Ini kelompok min, kelompok min, kelompok min. Ini min, min, min. Ya, kelompok min. Ini diagonal yang lain, sejajar diagonal lain. Kalau ini tadi diagonal utama, sejajar diagonal utama. Diagonal yang lain, ya diagonal yang lain, sejajar diagonal yang lain. Oke. Nah, kita hitung nih. Yang diagonal yang lainnya apa? K kali apa? 2 per 2Y. 2 per 2Y dari X kuadrat YZ. Sejajarnya berikutnya I tambah I kali apa? I kali 2 per 2Z. Oh, pakai kurung nggak usah. Ya, tambah I, ya I 2 per 2Z dari apa? Dari 3XYZ pangkat 3. Ditambah terakhir J ya. J sejajar dengan lain. J kali 2 per 2X dari apa? X kuadrat min Z kuadrat. Kurung tutup. Nah, ini sama dengan apa? Ini paham nggak nih, tuh? Saya tanya Anda tuh. Cara hitung ini sebetulnya di Ajabalinnya Anda belajar determinan 3 kali 3. Halo? Paham, Pak. Paham ya? Baik, jadi ini I, ini kelompok plus. Hasilnya apa sih? Turunan terhadap Y. Ada nggak Y sini saya tanya Anda? Halo? Ada nggak Y sini? Nggak ada. Nggak ada, berarti 0. Itu aja jawabnya. Turunannya terhadap Y, nggak ada Y, 0. Udah. Tambah J kali terhadap Z, Z lingkari Z. Berarti X kuadrat Y adalah konstanta, X kuadrat Y adalah konstanta pengali. Ya. X kuadrat Y adalah konstanta pengali, Y turunannya, Z turunannya 1. Betul nggak? Jadi J tetap X kuadrat Y konstanta pengali, Z turun 2 per 2Z kali Z. Jadi turunan Z terhadap Z. 2Z per 2Z jadi 1 kan. Ditambah K kali, nah, berapa nih? Terhadap X, ada X, ada. Berarti 3YZ pangkat 3, 3YZ pangkat 3 adalah konstanta pengali dikali X turunannya 1. Ya, diturunkan terhadap X, ada X, ada. Berarti selain dari X pengalinya 3YZ pangkat 3 adalah konstanta pengali, X turunannya 1. Kurung tutup. Ini kan ini kelompok plus dikurang kelompok min sekarang. K
kali apa? Diturunkan tak ada Y, ada Y? Ada. Ya, X kuadrat YZ. Berarti Y ada. X kuadrat Y, X kuadrat Z adalah konstanta pengali X kuadrat Z dikali turunan Y adalah 1. Kemudian ditambah I. Ya, I dikali diturunkan terhadap Z. Ada Z, Z pangkat 3 ada. Berarti 3XY adalah konstanta pengali dikali turunan Z 3Z pangkat 2. Enak. Z pangkat 3 turunkan 3 kali Z pangkat 3 kurang 1. Ditambah apa nih? Ditambah J kali ada enggak X ini? Ada ya. X ada. X turunannya berapa? X kuadrat turunannya 2X, Z kuadrat turunkan 0. Ya nak, konstan. Tapi sini ngerti nih? Halo? Paham, Pak. Oke, kemudian kita lihat sini ya. Terus tadi ini kali 0. Jadi ini. Saya mau tulisnya ini. Ini kali 0, hilang nggak? Mana yang 0 lagi? Ini ada, ini ada, ini ada. Ada semua ya, kecuali. Jadi yang satu itu dia yang 0 ya. Selebihnya enggak. Nah, jadi hasilnya apa? Kalau gitu. Jadi del cross F itu adalah apa? Ini 0 ya, enggak saya tulis. Ini apa nih? X kuadrat Y kali 1, X kuadrat Y, J ya. X kuadrat Y, J. Baik, pakai kurung gitu ya. Oke. Berikutnya, ini sudah. Ini 3YZ pangkat 3, 3YZ pangkat 3 kali 1 kali K. 3YZ pangkat 3. 3YZ pangkat 3 K ya. Benar ya. 3YZ pangkat 3 K ya. Kali 1 kali K. Oke. Berikutnya berarti 2 yang ini 0 ya. Enggak ada. Ini 0, vektor 0 sebetulnya. Bukan 0 tapi vektor 0. Ini min, hati-hati ini. Ini min. Min X kuadrat Z kali 1 X kuadrat Z kali K. Jadi min. Ya. X kuadrat Z. Min X kuadrat Z K. Terus ini 3XY. Hati-hati nih. 3XY kali 3Z kuadrat. 3XY kali 3Z kuadrat. 3 ke 3, 9. XY Z pangkat 2. Ya. 3 kali 3. Min ya. 9. Hati-hati nih. Ini min kali plus min ya. Min, ini I belakangnya. 3 kali 3, 9. XYZ kuadrat. XYZ kuadrat kali apa? I ya. Min ya. Kali I betul. Ini juga. Ini min. Min 2XJ. Min 2XJ. Nah, dikumpulkan I dulu, mana I? I sendiri yang ada ya. Ini I. Kumpul ya. Min 9 XY Z kuadrat. Ini boleh bikin terusnya I. Oke ya. Dikumpul I sendiri. J mana? J. Ini J. Mana J lagi? Ini. Nah ini. Tambah J sama J ya. J sama J kita gabung. Jadi ini kita gabung. X kuadrat Y ditambah min 2X. Jadi min 2X kurung kali J. Nah, K ini. Udah gabung nih K nih. Berapa? Tambah 3 YZ pangkat 3 ya. Dikurang X kuadrat Z kurung kali K.
Hasilnya boleh begini atau diubah dalam 3 dimensi. IJK-nya hilang. IJK-nya kita hilangkan. Jadi min 9xyz kuadrat, koma. Terusnya apa? X kuadrat Y min 2x, koma. 3YZ pangkat 3 kurang X kuadrat Z. K ya. X kuadrat Z betul. Kurung. Udah. Ini kan bentuknya 3D. Oke? Jelas? Halo? Jelas, Pak. Ya? Seperti ini. Ya, menghitungnya memang agak kompleks ya. Memang rumit. Ada pertanyaan di sini? Halo? Ya. Ini cara hitung yang apa tadi? Nah, kita masuk dengan integral garis, line integral. Ya, ini sudah untuk minggu depan, nggak apa-apa ya. Sampai sini dulu, ada pertanyaan dulu nggak? Halo, ini saya belum save ya. Saya save dulu ya, nanti hilang. Ada pertanyaan sampai sini? Halo, do you have any question so far? Ada yang mau ditanya sejauh ini? Enggak ada, kita ke line integral. Termasuk integral garis ya. Integral garis. Nah, kalau dalam ya integral garis ini ada yang dalam kesamaan parameter, ada juga yang tidak ya, ada macam-macam bentuk ya. Kebetulan bahan yang dibuat oleh SME ya atau pembuat dari ini adalah ini saya catat aja ya. Mitosnya let's see ya, jika diberikan si be given ya. Para given para metrically by X sama dengan XT, kemudian Y sama dengan YT, dan T antara A dan B, dan menggunakan ya use bahwa DS itu adalah akar dari X aksen pangkat 2 ditambah Y aksen. Oh, ini yang panjang garis ya. Masih ingat enggak? DS. DS panjang garis adalah atau jadi ini sebetulnya DS ini adalah X aksen itu adalah DX per DT itu sebetulnya pangkat 2 ditambah DY per DT pangkat 2. Atau adakah yang nulis dalam bentuk fluksi X pangkat 2 ditambah fluksi Y pangkat 2 ya. Masih ingat enggak ini panjang garis? Panjang garis lengkung adalah ada banyak cara kan waktu belajar di itu. Di kalkulus 1 dulu. Mungkin saya terangkan sebentar ya.
waktu Anda belajar dulu kan ada panjang garis itu S. Ada kan terhadap sumbu X. Apa rumusnya? Panjang garis adalah integral, misalnya batasnya AB, X-nya ya, ini X ini batasnya AB, akar dari 1 ditambah DY per DX kurung kuadrat kali DX. Betul enggak? Kemudian terhadap sumbu Y adalah panjang garis adalah PQ misalnya, Y-nya P sampai Q, akar dari 1 ditambah terbalik. Kalau ini DY per DX, ini DX per DY kurung kuadrat kali DY. Ini yang pertama Anda belajar. Betul? Ini sudah pernah dapat ya? Halo, di kalkulus 1 dengan saya. Halo. Sudah atau belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, kemudian bentuk ini diubah menjadi persamaan parameter. Jadi X-nya adalah ya. Ada yang begini, fluksi X itu adalah dx per dt. Fluksi Y itu adalah dy per dt. Sehingga bentuk dari ini, yang ini aja cabai ya. Dari ini bisa dapat bentuk ini akan menjadi panjangnya itu adalah agak batasnya karena ini T, kita namanya T1 sampai T2. Gampang ini sudah X1, S2, Y1, Y2 lebih gampang gitu. Ini adalah akar dari dx per dt pangkat 2 atau fluksi X pangkat 2. Sama ya. Ditambah dy per dt kurung kuadrat kali dt. Ya, di luar akar kali dt. Atau ini fluksi Y pangkat 2. Ini. Jelas sampai sini? Ada lagi satu dalam koordinat polar. Ada lagi. Ya, dalam koordinat polar ada rumusnya lagi. Ya. Nah ini yang tadi kita masuk ke sini. Ya. Model ini. Ya. Di sini E aksen, sini Y aksennya. Sudah jelas yang ini tadi? Modelnya yang ditulis gitu. Sehingga ya, sehingga fungsi dari ya, fungsi kok. Ya, integral dari fungsi X, Y ds adalah integral AB. Ya. Nah, di sini adalah fungsi SY itu adalah fungsi dari xt, yt dalam t ya, dalam t. Kemudian dikalilah yang ds-nya. ds ini diterjemahkan dari apa? Akar, ya kan? Ya, lebih gampang kita dx per dt-nya mungkin x aksen t sama tuh. dx per dt kuadrat ditambah dy per dt kuadrat kali dt. Di ds-nya itu sama dengan ini. Sudah nangkap? Halo? Ini mode rumus yang dalam integral garis. Bisa dalam T, bisa juga dalam XY ya. Sebagai contoh, nah, kita masuk contohnya. Contoh ya. Waktunya masih ada ya, masih ada 10 jam lagi. Jadi evaluate. Hari ini kena Gesell C, jadi saya tidak absen ya. Absennya adalah kehadiran. Kalau apa yang saya kirim nanti Anda harus klik dan kasih respon. Ya. Itu absennya. Evaluate integral C dari X kuadrat Y ds. Ya. Where di mana C adalah determinate ya, determine by
parametric equation. Di parametrik itu parameter ya. Parametric atau parameter equation, persamaan parameter. X sama dengan 3 cos T. Ini adalah persamaan parameter kan. Y adalah 3 sin T. Nah, kalau ini yang sama, ini sebetulnya kalau digabung persamaan lingkaran nih. Di mana ya karena jari-jarinya 3 ini sama. T terletak antara berapa? 0 dan pi per 2 radian. Jadi sumbu X sama sumbu Y ini, siku-siku. Nah, oke. Kalau Anda tahu X ini berapa dx per dt? Itu aja dulu gampangnya. Dx per dt berapa? 3 kali turunan cos adalah min sin T, betul enggak? Hasilnya min 3 sin T, betul enggak? Di dx per dt ini. dy per dt berapa? dy per dt adalah 3 kali turunan sin adalah cos T. Selesai. Ya. Oke. Nah, kemudian baru Anda masuk ke integral C X kuadrat Y ds. Hati-hati ya. Ini batasnya batas apa? Batas T ya. Seperti ini nih. Batas T-nya ada T-nya dari 0 sampai pi per 2 radian. X-nya ini. Tadi X-nya adalah 3 cos T. 3 cos T, tapi X kuadrat di pangkat 2. Kali Y, Y-nya berapa? 3 sin T. Kali ds. ds-nya yang akar. Apa sini? Nah, ikut rumusnya tadi ya. Dx per dt pangkat 2. Kalau ragu-ragu, ini bikin dulu ini ya. Jangan langsung gini. Di sini tetap xt kuadrat kali yt kuadrat, ya kan? Kali akar, bikin rumusnya dulu. Dx per dt pangkat 2 ditambah dy per dt pangkat 2 kali dt. Sehingga ini t-nya dari 0 sampai pi per 2 radian. Xt yang bersalin nih. Xt yang berapa? Ini xt ya. Mau bikin x-nya itu sama xt sama 3 cos t pangkat 2 dikali x kuadrat ya. Y-nya 3 sin t kali akar. Nah, dx per dt mana? Dx per dt-nya min 3 sin t kurung kuadrat ya, dx per dt. Dy per dt-nya tambah sini, dy per dt-nya 3 cos t kurung kuadrat kali dt. Sudah paham sampai sini? Cara menerjemahkannya dulu. Halo. Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Oke. Ini t-nya mau dihilangkan boleh dari 0 sampai pi per 2. Oh ya, ini 3 kuadrat 9 ya. 3 kuadrat 9, 9 kali 3 berapa? 27. Enak. 3 kuadrat 9, 9 kali 3 27, ini cos kuadrat T kali sin T. Cos kuadrat T kali sin T. Terus ini akar dari berapa? Min 3 kuadrat 9 sin kuadrat T ditambah 3 kuadrat adalah 9 cos kuadrat T dt. Anda tahu ini? Dikeluarkan 9 ya. Sehingga ya, sama dengan T-nya dari 0 sampai pi per 2 ya tadi. Ini apa? 27. 27-nya boleh keluar ya. 27-nya boleh keluar ya 27. Terus ini cos kuadrat T kali sin T. Apa yang terjadi yang di akar? Nah, keluarkanlah 9-nya. Tinggallah apa? Keluarkan 9 tinggal sin kuadrat tambah cos kuadrat. Yang nilainya 1 ya nak?
sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T. Ya. DT. Nah, ini nilainya 1. Benar nggak? Halo? Nilainya 1. Jadi ini 27 0 pi per 2 cos kuadrat T kali sin T. Ini hasilnya akar 9. Nah, ini akar 9 tinggal kan? Akar 9. Terus lah. Anda tahu akar 9 berapa? Sama dengan 3, ya enggak? 3 dikali 27, nah, kali ini. 3 dikali 27, 81. Tinggallah 0 pi per 2 cos kuadrat T sin T dt. Nah, ini yang kita gabung nih, belakang ini. Ini jadi sin T dt ini D dari apa? Coba. 81, kasih jarak sih, 0 sampai pi per 2, integralnya. Cos kuadrat T ini cos T kurung pangkat 2 sama enggak? Ini D dari apa? Ini anggaplah dV. Ingat enggak? dV sama dengan sin T dt. Integralkan kiri kanan. Integral dV V, integral sin min cos T. Enak? Min cos T. Minnya boleh keluar ya. Dikeluarkan. Jadi min 81 integral 0 pi per 2 cos T kuadrat d cos T. Minnya dikeluarkan. Di hasilnya sini min 81 kali apa? Ini U pangkat N DU. U-nya cos T ya. U pangkat 2 DU. Rumusnya apa? 1/2 plus 1. Enak. 1/2 plus 1 cos T pangkat N plus 1. 2 plus 1. 3 anak. Halo, ini 1/2 plus 1 cos pangkat 2 plus 1. Agak batas 0 pi per 2. Nah, ini bisa coret enggak? Bagi 31, ini bagi 3 berapa? 27. Ya. Sehingga hasilnya apa sih? Ini sama dengan ini min 27 ya. Min 27 kali apa? Ya. Cos T pangkat 3. Batas atasnya T-nya pi per 2 ganti. Cos pi per 2 pangkat 3. Enak? Pangkat 3-nya di dalam boleh gak sama ya? Pangkat 3 ya. Kita mau dibikin gini juga boleh. Pangkat 3. Gini kurung kurawal pangkat 3 ya boleh. Terus kosinus berapa? Batas bawahnya 0 pangkat 3. Gitu ya. Cos pi per 2 pangkat 3 batas atas T-nya pi per 2 dikurangi cos 0 pangkat 3 batas bawah T-nya 0 ya. Sehingga hasilnya min 27 kali cos pi per 2 ini cos 90 derajat adalah 0. 0 pangkat 3 dikurang cos 0 1. 1 pangkat 3. Berarti min 27 kali 0 pangkat 3 0 ini 1. Ya, 1 kali 3 1. Hasilnya min kali min plus. Hasilnya 27. Halo, sampai sini jelas? Jelas, Pak. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Yang lain? Ya. 3 dimensi juga sama ya. Jadi ini berlaku juga untuk yang 3 dimensi ya. Kok jadi ini hang. Oke. Untuk 3 dimensi ya, 3D ya. 3D-nya integral C dari function 3 dimensi X, Y, Z. Kalau tadi X, Y, ds. Ini adalah apa? Integral AB, atau menurut saya lebih pas T1, T2 gitu ya. Karena memang T ke sini. T1, T2. Kemudian sini adalah fungsi dari, nah itu. Ini semua pakai T. XT, YT, ZT. Ya kan? Kali
Nah, ds-nya diganti sama dari akar tapi 3 dimensi juga. Itu apa? dx per dt pangkat 2 ditambah dy per dt pangkat 2 dz per dt pangkat 2 kali dt di luar. Jelas? Kalau dia buatnya sini E aksen T pangkat 2, Y aksen T pangkat 2, J aksen T pangkat 2. Baik, nulis gini ya. Oke? Itu modelnya 3 dimensi ini. Nah, ini sama juga ya. Kalau kita cari ya. Ada soal, saya lupa soalnya, tinggal di harusnya masuk dulu ya supaya nggak usah disalin nih. Ini harus saya salin nih. Find the mass. Mass itu adalah massa. Ya, ini massa dari of a wire kawat ya. Of density delta dari X, Y, Z. Ini samanya F boleh juga ya. Sama dengan KZ. KZ. If gitu ya. If it has the shape of the helix C with parameter ya. Parametrization. Ya. Di mana X adalah 3 cos T, Y adalah 3 sin T, dan Z adalah 4T, dan T terletak antara 0 radian pi radian. Pi. Oke. Nah, di delta itu sama dengan apa nih ya? Langkah pertama kita cari dulu berapa dx per dt berapa? Dx per dt adalah 3 kali turunan cos apa? Min sin T. Sehingga kali ini min 3 sin T. Nah, Y adalah 3 sin T, maka dy per dt adalah apa? Adalah 3 kali sin turunannya cos T. Ya. Z, dz per dt adalah 4 kali T turunannya 1. Maksudnya 4. Ya. Nah, kalau mau cari akarnya dari parameter yang panjang, boleh aja, yaitu sini apa? Akar dari, jadi kita boleh cari di luar ya. Dx per dt pangkat 2 tambah dy per dt pangkat 2. Ya, di parameter yang panjang tulisnya. Dz per dt pangkat 2. Jadi kita cari di luar integral. Ini akar berapa? Ini min 3 sin T pangkat 2, 3 cos T pangkat 2, 4 pangkat 2. Ya nak, dz per dt. Sehingga hasilnya apa sini? Akar dari 9 sin kuadrat T tambah 9, 3 kuadrat 9 cos kuadrat T tambah 16. Nah, yang ada 9-nya dikeluarkan 9-nya. Apa nih? 9 kurung sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T tambah 16. Nah, sin kuadrat tambah kuadrat adalah 1. Maka tinggal berapa? Akar dari 9 kali 1, 9 tambah 16. Nah, akar 16 berapa? 9 tambah 16 berapa? 25. Akar 25 berapa? 5. Nah, hasilnya yang bagus kan? Ya nak, jadi kita kerjanya enggak terlalu banyak di integralnya terus. Jadi kita kerjakan sendiri. Baru kita bahaskan massa adalah integral delta dari X, Y, Z ds. Ini rumusnya.
Sehingga M adalah kita masukkan integral, ya, rumusnya dulu kita bikin ya. Integral dari deltanya sini tadi apa? KZ ya. KZ sorry, K berarti K-nya tetap, Z-nya ZT, sorry. Ya enggak? KZ jadi KZT ya. K-nya konstan, boleh keluar ya. K-nya boleh keluar. Nah, DS adalah akar panjang tadi. Itu apa? DX per DT pangkat 2 ditambah DY per DT pangkat 2 tambah DZ per DT pangkat 2 kali DT. Sehingga M-nya itu ada K-nya boleh keluar. Ini K-nya. K-nya boleh keluar. Tinggal ganti nih. T-nya berapa dari? T-nya tadi antara 0 sampai pi radian ya. Ya enggak? Dilihat. 0 sampai pi radian. Oke. Kemudian apa? Z-nya 4T ya. Z-nya 4T. Z-nya 4T. Oke. Nah, akarnya nilainya berapa tadi? Akar itu nilainya 5. Udah langsung sini. Kali 5 DT. Udah. Jadi singkat kerjanya. Itu enggak? 5 kali 4 berapa? 20 ya. 5 kali 4 20 kali K. K integral 0 sampai pi. T-nya ini ya. Tinggal T DT. Udah. Jadi 20K kali integral dari T pangkat 1 DT apa? T pangkat 1 1/1 tambah 1 1/2 T pangkat 1 tambah 1 T kuadrat. Harga batas 0 pi. Nah, 20 mas setengah coret. Ini 10 tinggal 10K kali T kuadrat batas atas pi kuadrat kurang T kuadrat batas bawah 0 kuadrat. Sehingga hasilnya adalah 10K pi pangkat 2. Selesai. Oke, sampai sini jelas? Jelas, Pak. Halo. Coba saudara bayangkan kalau ini GSLC Anda belajar sendiri, bisa enggak? Yusuf ya, belajarnya di study lonely ya. Alone ya, sendirian. Oke, itulah masanya. Nah, ini kita lanjutkan nanti minggu depan. Sudah banyak contohnya. Sedikit lagi itu ada independent page, ya ada baru nanti integral garis teorema apa? Integral garis kita juga hitung teorema Green ya. Teorema Green nanti dengan contoh. Minggu depan kita masih ada ya. Oke. Halo, sampai sini ada pertanyaan? Halo. Nggak ada, Pak. Ada. Baik, karena tidak ada, kita ini saya save dulu ya. Waktunya tinggal 2 menit lagi ya. Hilang ya. Minggu depan kita latihan teorema Green, setelah itu kita masuk dengan teorema Stokes ya. Juga apa yang divergensi juga ya, sekalian latihan lah. Divergensi, Green dan teorema Stokes. Ada 3 teorema itu ya, 3 kita latihan. Oke. Baik, kita share dulu. Baik, kita akhiri. Jadi minggu depan kita lanjutkan lagi ya. Oh ya, ada maaf
sebentar.